Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini masih melanjutkan yang berkaitan dengan apa makan bergizi makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Ya, eh, pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu berita, satu informasi yang disampaikan oleh Kompas TV 8 Januari 2025. Judulnya itu Menko Pangan Zulhas sebut makan bergizi gratis 71 triliun sampai Juni. Kapan DPR akan evaluasi? Nah, isi berita ini ya, kalau kita apa baca, kita kutip. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar 71 triliun tidak cukup, tidak akan cukup untuk seluruh siswa Indonesia. Zulkifli mengklaim jika semua siswa mendapatkan makan bergizi gratis, maka dalam setahun diperlukan anggaran 420 triliun. Zulkifli menyebut wajar jika belum semua siswa mendapatkan makan bergizi gratis karena keterbatasan anggaran. Menurut Zulkifli, Kepala Badan Pangan akan mengajukan 140 triliun rupiah anggaran tambahan di bulan Juni mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai program makan bergizi gratis ini mendapat sambutan baik masyarakat. Menurut Dasko, program makan bergizi ini belum bisa dicap berhasil atau gagal karena baru berjalan 1 hari. Dan ia mengklaim makan bergizi gratis akan dievaluasi oleh DPR, termasuk belum adanya susu dalam menu makanan yang diberikan. Soal aspek teknis seperti distribusi makanan yang terlambat, menurut Dasko juga akan dievaluasi dalam rapat dengar pendapat. Teman-teman, ini informasi dari Kompas TV ya, tanggal 8 Januari. Dari informasi ini kita tahu bahwa apa ada seperti yang telah saya sampaikan pada kali pertama ya, klip yang pertama dari pembahasan berkaitan pemberian makan eh, gratis dan bergizi untuk anak sekolah ini. Tantangan terbesar dari program seperti ini ya, dimanapun dia, di negara manapun itu adalah masalah dukungan anggaran ya, dukungan anggaran. Oleh karena itu, eh, kalau kita perhatikan dukungan legislatif itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang sangat penting ya, karena eh, dalam konteks Indonesia DPR RI itu mempunyai hak budget ya, hak untuk eh, menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Nah, secara apa sepintas kita akan menduga bahwa eh, dukungan anggaran ini tidak akan sulit didapat oleh pemerintah karena mayoritas partai yang ada di DPR RI itu adalah merupakan pendukung dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ya. Walaupun demikian bukan berarti itu akan dukungan itu akan mudah didapat ya. Karena saya akan apa menilai bahwa eh, dukungan DPR itu juga tidak akan tidak akan solid kalau ternyata dalam implementasinya nanti ke depan ini akan banyak eh, ketidakpuasan publik ya. Oleh karena itu perlu sekali, sangat perlu sekali pemerintah apa mengadakan program makan bergizi gratis ini secara profesional ya. Eh, karena
mau tidak mau akan mendapat mendapat kritikan, mendapat sorotan, bukan dari DPR RI. Saya menilai bukan dari DPR RI sorotan atau kritikan yang kuat, ya, atau oposisi yang kuat, kalau kita gunakan bahasa bahasa politik, ya. Yang kuat itu yang akan menyoroti kritik yang kuat, ya, itu akan datang dari civil society, dari masyarakat madani. Jadi eh, kalangan civil society, kalangan akademisi, kalangan pengamat, ya, intelektual, ya, aktivis, khususnya aktivis anak akan mencermati semua langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan program ini, ya. Makanannya akan disorot, apakah makanannya benar-benar bergizi atau tidak, ya. Makanannya akan disorot, apakah makanannya itu apa merepresentasikan, misalnya apa, eh, bagi pihak tertentu merepresentasikan apa, makanan lokal atau tidak, misalnya, ya. Atau makanannya nanti kalau susu dimasukkan, susunya apakah susu dari impor atau susu dari eh, apa, peternak lokal. Itu akan menjadi sorotan. Dan bagi saya, bagi kita itu adalah sesuatu yang sehat, ya. Eh, Agar program ini selalu mendapat mendapat apa mendapat eh, perbaikan, ya. Karena kalau tidak tidak disorot oleh kalangan civil society yang mengawasi program ini melalui jalur apa, jalur formal, ya, yaitu DPR RI, kelihatannya tidak tidak akan optimal, karena kita tahu mayoritas apa, partai politik itu adalah merupakan pendukung Presiden Prabowo, ya. Kalau bagaimanapun mereka secara apa, secara logika politik, ya, akan sungkan, akan enggan untuk berterus terang terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam aktivitas implementasi program memberikan makan apa, bergizi gratis bagi anak-anak ini, anak-anak sekolah. Tapi memang sekali lagi dukungan legislatif itu akan menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan program ini. Dan secara apa apa yang telah kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan dari beragam negara, sejumlah negara yang telah mengimplementasikan eh, kegiatan ini, program ini, kebijakan ini, ya, nuansanya semuanya adalah memberikan informasi yang baik. Program ini adalah program yang baik, ya. Mud- Mudah-mudahan Indonesia juga bisa kemudian eh, apa, mendapatkan eh, kebaikannya itu seperti negara-negara lain telah mendapatkan kebaikan dari program ini, ya. Program ini adalah program jangka panjang, ya, bukan program jangka pendek. Oleh karena itu eh, sangat penting apa, konsistensi, keberlanjutannya. Tidak tidak bisa hanya apa, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan eh, kita berharap Presiden Prabowo yang telah menginisiasi program ini di Indonesia kemudian bisa kemudian apa, menjadikan ini legasi, ya, warisan, ya, warisan yang baik, ya, contoh yang baik, contoh program kebijakan yang baik bagi pemimpin-pemimpin setelah beliau. Karena program ini tidak tidak cukup uh, kalau hanya dilakukan selama periode kekuasaan eh, Pak Prabowo. Dia harus
dilakukan secara kontinu. Ya. Nah, itu teman-teman yang pertama ya. Jadi dukungan legislatif itu akan sangat menentukan keberlanjutan program ini. Begitu juga dukungan dari masyarakat ya, dan dukungan dari kalangan masyarakat sipil, termasuk dukungan dari eh, penerimaan manfaatnya itu sendiri, yaitu anak-anak dan rumah tangga yang anak-anaknya mendapatkan eh, manfaat dari program ini. Teman-teman, yang kedua, kita juga ingin menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, bahwa anggarannya sangat terbatas, ya, dibutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, memang dari apa yang beliau sampaikan itu memang mengisyaratkan juga bahwa eh, dalam implementasi program ini dan apa belanja negara di 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 program-program lainnya sangat perlu dilakukan efisiensi, ya, agar anggaran yang terbatas untuk memberi makan apa anak-anak usia sekolah itu bisa bisa terpenuhi, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita sangat mendukung, ya, eh, pemerintah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Jadi perjalanan dinas yang tidak penting dari pejabat negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah, ya, kalau tidak 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 penting, ya tidak perlu dilakukan perjalanan dinas. Ya, saya sudah memberi informasi kepada kita, bahkan contoh kepada kita, bagaimana misalnya kita ingin melakukan komparasi tentang program seperti ini antara negara kita dan negara lain. Ya, hari ini tidak perlu kita datang melakukan studi banding ke negara yang melaksanakan program seperti ini. Cukup informasinya sangat banyak, bahkan informasi-informasi yang akurat, ya, data-data yang akurat dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Kemudian kalaupun kita ingin menggali informasi, kita bisa melakukan penggalian informasi itu melalui melalui sistem online hari ini, ya, komunikasi dengan eh, orang-orang yang kita ingin gali, yang ada dimanapun dia di bumi hari ini, bisa kita lakukan secara lebih murah, yaitu dengan cara online, ya. Oleh karena itu tidak perjalanan dinas, kemudian rakor juga, rakor antara misalnya kementerian dengan pemerintah daerah, ya tidak perlu dilakukan secara offline, tidak perlu dilakukan secara in person, tidak perlu dilakukan secara fisik, ya, di daerah tertentu, di lokasi di tempat tertentu yang berimplikasi mengeluarkan anggaran anggaran untuk perjalanan dinas, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi apa krusial untuk diingatkan kembali, ya. Begitu juga program-program yang seremonial, ya, pembukaan, apa peresmian, promosi, spanduk, baliho, ya. Hal-hal yang seperti itu tidak tidak terlalu relevan, ya, untuk diimplementasikan pada program yang seperti ini, ya, karena anggarannya juga terbatas, ya, termasuk juga terkait dengan apa pencetakan misalnya buku-buku panduan atau apapun lah, ya. Eh, dan bahkan juga termasuk seminar-seminar, karena sudah banyak kalau kita ingin mengkaji, ya, eh, hasil-hasil implementasi dari program-program seperti ini. Jadi tidak perlu ada lagi seminar, ya. Yang perlu adalah
eh, implementasinya secara secara baik dan benar, ya. Dan eh, semua pihak bisa bisa apa mengevaluasi, ya, keberadaan dan implementasi dari program ini di lapangan. Ya, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ya, berdasarkan juga ini saya mengutip dari jurnal internasional, ya, bereputasi bagaimana eh, program seperti ini sesungguhnya bisa melibatkan stakeholder di luar negara, ya, di luar pemerintah. Anggarannya berarti di luar APBN dan APBD. Ya, eh, jadi banyak pihak sebenarnya yang bisa terlibat, ya, di dalam program seperti ini. Bisa melibatkan komunitas lokal, bisa melibatkan organisasi nirlaba, bisa melibatkan swasta melalui CSR mereka, ya, atau bisa melibatkan juga lembaga-lembaga filantropi, lembaga amal, ya, lembaga eh, zakat dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, ya. Itu adalah eh, penggalangan stakeholder seperti itu, ya, bisa memperluas, ya, eh, jangkauan dari program ini, ya, dan juga bisa membantu dari keterbatasan anggaran APBN, ya. Oleh karena itu tidak salahnya pemerintah kemudian sebagai apa leading, ya, apa me- memotivasi, mengakselerasi pihak-pihak lain agar terlibat di dalam eh, membantu memberi apa eh, makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah ini, ya. Nah, jadi bahkan kita juga bisa apa eh, alokasi dana yang berkaitan untuk anggaran tertentu yang telah ditetapkan bisa di dialihkan untuk mendanai program pemberian makan gratis untuk siswa sekolah ini. Misalnya alokasi dana desa, misalnya untuk eh, memberi makan gratis siswa-siswa yang ada di wilayah pedesaan. Jadi itu bagian dari apa termasuk bagian dari efisiensi eh, anggaran belanja pemerintah untuk program pemberian makan gratis bagi anak-anak dan siswa sekolah dasar, ya. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mohon Anda bersedia untuk subs- subscribe, ya, like, share dan komen, dan Anda bisa eh, menyaksikan tayangan-tayangan lainnya dengan mengklik gambar lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.